Halo teman-teman, ketemu lagi di Syaukat Khan channel video baru. Semoga semua teman-teman baik dan sehat selalu. Dan di kali video ini kita akan lihat video yang berjudul Indonesia bakal jadi negara besar, rekam sejak Presiden Indonesia di kancah politik global Prabowo. Luar biasa, ini sepertinya rekamnya yang sangat lama dari sejak Pak Soekarno. Kita akan lihat di video saja. Dan kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Mari kita ke video. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Sebagai negara yang telah merdeka lebih dari 70 tahun, Indonesia sekarang tentu saja telah mengukir berbagai macam sejarah. Bukan cuma dalam negeri, tapi juga di dunia internasional. Betul, ini Presiden Rusia di waktu itu sangat menunjukkan kesahabatannya. Coba lihat. Dari berbagai jejak sejarah Indonesia, seringkali memiliki tempat yang begitu penting untuk berbagai momen. Contohnya pada masa Perang Dingin pasca Perang Dunia Kedua, saat Amerika Serikat dan Uni Soviet berebut pengaruh. Indonesia dengan garang menginisiasi gerakan non-blok dengan terciptanya Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Konferensi ini memberi ruang ke semua negara untuk memberikan sikap tidak berpihak kepada Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Padahal pada masa itu, gerakan non-blok dianggap tabu. Kemudian, pada tahun 1967, Indonesia juga menjadi salah satu negara pendiri dari ASEAN, di mana pada tahun 2023 kemarin Indonesia dipercaya menjadi ketua ASEAN. Luar biasa, ketua ASEAN di tahun 2023 sepertinya. Di masa modern seperti sekarang, Indonesia juga memegang peran penting dalam pergeseran geopolitik dunia. Negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia berebut pengaruh di Indonesia karena tahu Indonesia bakal menjadi negara besar di kemudian hari. Betul sekali, tahun 2020, tahun 2030 sampai 50 Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar, mungkin bisa masuk ke 4 sampai 5. Melihat betapa pentingnya Indonesia dalam dunia internasional, maka wajar jika setiap pergantian presiden di negeri ini juga menarik perhatian banyak orang. Bahkan ya, setiap pemilu, sentimen pasar saham ikut membaik, dibuktikan dengan menguatnya IHSG tiap pemilu diadakan. Makanya, figur Presiden Indonesia emang selalu menjadi magnet. Bisa dilihat dari rekam jejak seluruh Presiden Indonesia di kancah politik internasional yang akan kita bahas kali ini. Luar biasa. Mari kita mulai dari Presiden Soekarno yang dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Selama kepemimpinannya, ukiran sejarah yang dilakukan Bung Karno tidaklah sedikit. Mulai dari pembangunan Monas ada di masanya. Monas yang di Jakarta ya. Hingga bagaimana kegarangan Soekarno di forum-forum internasional diakui oleh banyak pemimpin dunia. Salah satunya adalah saat Bung Karno menginisiasi Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang diadakan di Bandung. Pada masa tersebut perang dingin pasca Perang Dunia Kedua, di mana seluruh negara nih disuruh untuk memilih memihak Amerika atau Uni Soviet. Luar biasa. Bung Karno nih malah muncul dengan opsi ketiga, yaitu dengan mendirikan kelompok negara non-blok yang tidak terafiliasi di keduanya yang menyelamatkan banyak negara. Selain itu ya, di masa Bung Karno tidak ada juga negara yang berani macam-macam sama Indonesia. Luar biasa. Bung Karno bahkan pernah nih secara gamblang berkonfrontasi politik dan militer melawan Malaysia di tahun 1963 hingga 1966 untuk menjaga kedaulatan. Dalam berbagai kesempatan, Bung Karno yang dikenal sebagai pembicara ulung juga sering memperlihatkan kemampuannya. Luar biasa. Salah satu pidato paling ikonik terjadi di tahun 1960 saat Bung Karno berbicara di PBB. Wow, luar biasa. Pidato itu dia itu selalu merindingkan di mana-mana, tapi ada pidato dia benar-benar yang membuat kita bersemangat. Dan tajuk To Build the World Anew atau membangun dunia kembali. Dalam pidato tersebut dengan berani Bung Karno menentang kolonialisme, penjajahan, dan imperialisme yang dilakukan dunia barat. Kemudian mengajak dunia berubah di mana semua negara setara. We of Asia, I repeat, we of Asia, we have not known peace. Wow.
keren cara berbicara dia, itu ambil satu-satu kata dengan jelas, luar biasa ini. Nah, ke presiden kedua, Soeharto yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Setelah naik tahta pada tahun 1967 dan mengakhiri jabatannya di tahun 1998, Pak Harto memang menjadi sosok ikonik. Meski dikenal memiliki pemerintahan yang sangat keras, tidak dipungkiri banyak orang yang merindukan masanya hingga sekarang. Dengan program utamanya yaitu Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun yang fokus pada pembangunan 5 tahun. Lewat Repelita inilah pada tahun 1984, Indonesia mendapatkan swasembada pangan karena hasil panen yang melimpah. Bahkan, pada masa tersebut, Soeharto mendapat 2 medali penghargaan dari FAO atau Food and Agriculture Organization. Wow, karena agriculture di Indonesia memang luar biasa. Di dunia internasional, Pak Harto tentu saja menjadi sosok yang disegani. Terbukti dengan jamuan beberapa negara saat ia bertandang, seperti saat kedatangan resminya di Amerika Serikat. Namun sayangnya jenderal militer ini sangat jarang berbahasa asing dalam berbagai kesempatannya. Cuma ada sedikit rekaman di mana dia melontarkan bahasa asing. Contohnya dalam video wawancara berikut ini. Soeharto Setelah kejatuhan Soeharto dan masa Orde Baru, dia pun digantikan oleh wakilnya saat itu, yaitu B.J. Habibie. Pria ini dikenal dengan julukan Bapak Teknologi karena perannya dalam berbagai lini industri, utamanya penerbangan. Namanya dikenal sebagai akademisi ulung dari Jerman. Kemudian dipanggil Pak Harto untuk bersama membangun Indonesia. Pada awalnya, Habibie menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi selama 20 tahun atau 4 periode. Kemudian menjadi Wakil Presiden dan berakhir di kursi Presiden. Masa kepemimpinannya memang begitu singkat, kurang dari 2 tahun. Namun dampaknya begitu besar. Dirinya mengesahkan ratusan Kenapa bisa sampai 2 tahun saja ya? Biasanya lama. undang-undang dalam sekejap untuk menggenjot pemulihan ekonomi Indonesia dan juga hak asasi manusia. Namanya dalam sekejap melegenda. Bahkan hingga di Timor Leste, di mana Pak Habibie lah yang memberi ruang Timor Leste untuk merdeka pada tahun 1999. Bicara tentang dia dan perannya di dunia internasional. Luar biasa ini. Tentang B.J. Habibie saya belum tahu banyak, tapi kalau Pak Soekarno itu setiap orang tahu tentang dia, dan Pak Jokowi karena di zaman ini kan trending Pak Jokowi, dan sekarang Pak Prabowo dia pun sangat terkenal dan sekarang dia akan menjadi presiden, dan Pak Soekarno itu paling terkenal di mana-mana, dan sejarah dia juga sangat luar biasa, dan pidato-pidato dia semua sangat-sangat luar biasa juga. Dan aku sangat suka video ini dan sangat berterima kasih dari teman-teman rekomendasi aku video ini. Kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe, dan like video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.